dan keselamatan untuk kita orang-orang berdosa. Itu buktinya. Kalau karena dosa kehidupan kita sudah dibinasakan, maka hidup kita tidak ada harapan lagi. Tapi kalau sampai kehidupan kita masih berpengharapan, itu karena Dia. Ini kasih Allah yang luar biasa. Dia sediakan jalan penebusan dan keselamatan untuk kita semua. Melalui siapa? Melalui salib Kristus, korban Kristus, atau yang kita rayakan ini dimulai dari Dia mati untuk kita. Dia berkorban nyawa untuk kita. Dan itu Dia lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun dosa yang telah kita perbuat, bahkan betapapun hitam, kotor, dan mengerikan dosa kita itu, Kristus telah mengasihi kita. Ya terserah kita mau lukiskan dosa itu seperti apa. Tadi saya hanya mengatakan hitam, kotor, mengerikan dosa kita itu. Nah, betapapun dosa kita seperti itu, bahkan bisa lagi ada bahasa yang lebih parah lagi bisa mengungkapkan, ya silakan saja. Tetapi betapapun seperti itu dosa kita, Kristus telah mengasihi kita dengan memberikan dirinya dihancurkan di kayu salib Golgota untuk menolong saya dan saudara, menolong kita semua, asal kita mau datang kepadanya. Dia mau tolong kita, asal kita mau datang kepadanya. Sebut saja sehitam apa dosa kita, sekotor apa, serusak apa, semengerikan apa dosa kita. Kematian Tuhan lebih untuk membersihkan kita dari dosa-dosa. Kematian Tuhan lebih untuk mengangkat kita dari semua belenggu dosa-dosa yang mengerikan. Karena itu kasih Allah yang luar biasa, yang berjalan lebih jauh dari kejatuhan kita manusia. Masalahnya kita mau datang kepada Tuhan atau tidak. Itu saja. Dia mau tolong kita asal kita mau datang kepadanya. Haleluya. Nah, kalau kita bicara datang kepada Tuhan, Tuhan buka jalan untuk ibadah kita. Kita sering tidak menghargai ibadah itu. Sering kita anggap sepele. Sering kita anggap remeh. Bahkan kalau sudah datang pun, belum tentu kita manfaatkan ibadah itu. Nah, kalau sudah seperti ini, apa hasil yang bisa kita peroleh dari kita datang kepada Tuhan? Sia-sia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau datang kepada Tuhan, datanglah kepadanya dengan kerendahan hati, dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, sampai kita mengalami jamahan tangan kuasa yang sanggup menolong, mengubah kehidupan kita. Jangan kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang sombong.
dengan sikap hati yang keras, seolah-olah Tuhan yang membutuhkan kita, bukan kita yang membutuhkan Tuhan. Jangan. Hidup kita karena dosa sudah seharusnya hancur karena dosa. Tapi faktanya, dosa-dosa yang kita perbuat belum menghancurkan kita. Kenapa? Karena kasih Allah. Kasih Allah memberi ruang, memberi waktu, beri kesempatan untuk kita membawa hidup kita yang berdosa, untuk mengalami fakta salib Kristus, mengalami fakta kematian Tuhan, untuk mengubah kehidupan kita. Itu yang dia lakukan untuk menolong kita. Nah, kalau Allah sedemikian mengasihi kita, mau menolong kita, seharusnya kita bersyukur, berterima kasih, kita menyembah Dia untuk semua yang Dia lakukan untuk kita, yang sebenarnya tidak ada kelayakan sedikit pun. Tapi kalau kita mau datang kepadanya dengan sikap-sikap yang sombong, dengan hati yang keras, kita datang bukan menyelesaikan masalah, bukan minta ampun kepada Tuhan, malah kita menghina, menghakimi, menyalahkan. Betapa mengerikannya hidup kita ini. Ada sebuah kisah dalam Alkitab, dalam Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dua-dua ini sama-sama pergi ke bait Allah. Sama-sama datang berdoa, beribadah kepada Tuhan. Bagus. Sudah datang ke bait Allah, itu bagus. Tuhan senang kalau kita mau datang kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi, sama-sama beribadah, sama-sama datang kepada Tuhan, tapi pulang dengan hasil yang berbeda. Orang Farisi datang kepada Tuhan. Dia membanggakan semua yang sudah dia perbuat. Dia merasa dia hebat, dia merasa dia luar biasa. Bahkan dia membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Dia merasa dia lebih dari orang lain. Dia sudah menghina. Aku tidak seperti si pemungut cukai ini. Aku beribadah, aku mau berpuasa, aku memberi perpuluhan, aku dan aku. Semua yang dia perbuat, dia banggakan di hadapan Tuhan. Ini kehidupan yang tidak memahami arti kasih yang menyelamatkan itu. Dia begitu sombong. Karena itu tidak heran kalau kemudian Yesus mengatakan, orang ini pulang tidak pernah dibenarkan. Sedangkan pemungut cukai, dia tidak berani untuk maju ke depan lebih jauh lagi. Dia hanya berdiri dari jauh dan dia menepuk-nepuk dada. Dia hanya bisa mengatakan, dia tidak bisa membahasakan bahasa-bahasa yang bagus, kata-kata yang bagus. Dia hanya bisa mengatakan, kasihankanlah aku orang berdosa. Dia tidak membuat kata-kata yang bagus, yang indah-indah, yang muluk-muluk. Begitu sederhana. Sesederhana hatinya yang rindu untuk ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan dia sudah melakukan itu.
kasihanilah hamba yang berdosa ini. Dan Tuhan bilang, orang ini pulang dibenarkan. Ini sikap ibadah yang Tuhan tunggu dari kehidupan kita. Datang dengan segala kerendahan hati, datang dengan segala kesederhanaan. Rindukan jamahan tangan kuasa Tuhan. Rindukan kasih-Nya mencengkeram kita. Rindukan Roh Kudus menguasai kita dan menolong kita dalam semua kelemahan, kekurangan, dosa-dosa kita, supaya diperdamaikan, disucikan. Sehingga arti salib Kristus, arti dari pengorbanan itu nyata dalam hidup kita, yaitu adanya keubahan hidup. Kita datang membawa beban, kita pulang dengan sukacita. Kita datang dengan dosa, kita pulang dengan kelepasan oleh salib Kristus. Bukan sebaliknya. Jadi betapa luar biasanya kematian Tuhan untuk kita. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Rendahkan diri sepenuhnya di hadapan Dia, supaya pertolongan itu nyata. Fakta kematian Tuhan tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Kita membaca di dalam Mazmur pasal 38 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Mazmur pasal 38 baca di dalam ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-19. Bunyinya demikian, ayat 4 sampai 9 saya bacakan selengkapnya dan juga ayat yang ke-19. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Ayat yang ke-19. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Aku mengaku kesalahanku. Aku cemas oleh karena dosa. Siapa ini? Ini Daud. Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini kita dapati bagaimana Daud ini sangat menyadari kondisi hidupnya yang berdosa. Dia sangat-sangat menyadari, tahu betul hidupnya itu yang sangat berdosa. Dan di dalam kesadarannya bahwa hidupnya berdosa, dia tidak kuasa menanggungnya. Dia tidak mampu mengatasi dosa yang ada dalam kehidupan. Bahkan dalam keluh kesahnya, dia mengatakan seperti dalam ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-5 tadi. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Menjadi terlalu berat.
Kita bisa bayangkan apa kata Daud dengan kondisi ini. Puji Tuhan, ya. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di dalam ayat ya. Tidak ada apapun yang bisa menolong Daud. Gak ada. Bagaimanapun dia hebat, dia luar biasa. Bahkan mungkin dia punya segalanya. Tapi yang semua yang dia punya itu, semua yang dia miliki itu, segala yang ada padanya, tidak sanggup untuk menolong kehidupannya. Gak sanggup. Dan karena itu dia mengatakan terlalu berat. Berat, sangat berat. Dia sadar betul akan dosa yang sudah menyiksa kehidupan, membuat dia tidak berdaya sama sekali. Dan dia tahu kehancuran sedang menanti kehidupan. Dia tidak bisa melepaskan diri dengan caranya, dengan kekuatannya, kemampuannya. Gak bisa. Harus ada sesuatu yang bisa mengangkat dosa itu. Dan itu tidak mungkin dari Daud. Tidak mungkin dari manusia siapapun. Tidak mungkin dari kehidupan yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, harta yang bisa menolong dia. Tidak ada. Karena semuanya hanya akan sia-sia. Dan apa yang terjadi? Di kondisi ini pun Daud tidak menyerah begitu saja. Dia tahu dia sudah tidak berdaya. Dia tahu begitu berat. Dan dia tahu tidak ada menolong. Tapi dia tidak menyerah di kondisi itu. Dia tidak putus asa di kondisi itu. Dia tidak merasa dia kehilangan harapan di kondisi itu. Lalu apa yang dia perbuat? Kita baca di dalam pasal 40. Mazmur 40. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Tadi keluh kesahnya pasal 38. Sekarang kita lihat di pasal 40 ayat 2 sampai 4. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia nengok kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Dia dijenguk, diliatin. Dan dia mendengar teriak minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Siapa ini? Siapa yang mampu mengangkat dari lubang kebinasaan? Kalau bukan Tuhan. Dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Haleluya. Pengalaman yang sangat menggetarkan hati. Di tengah keterpurukan, ketidakberdayaan oleh dosa, jauh terbenam di sana. Tapi dari kejatuhan yang dalam itu dia berseru. Dan apa yang terjadi? Lalu ia menjenguk kepadaku. Ia mendengar teriakku minta tolong. Oh haleluya. Tuhan kita itu luar biasa. Saudara, hanya Tuhan yang bisa menolong dan menyelamatkan Daud dari maut. Hanya Tuhan yang bisa menolong dan menyelamatkan Daud dari maut. Dan ini adalah kasih Allah yang menyelamatkan.
Haleluya. Kasih Allah yang luar biasa, yang mengatasi segalanya. Kasih itu sudah mengangkat Daud yang seharusnya binasa, tapi kemudian beroleh harapan dan keselamatan. Daud tertolong dari hancuran karena dosa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa-masa kita sekarang ini adalah masa-masa yang sudah semakin darurat, masa yang sudah semakin krisis. Dan di kondisi ini hanya ada satu jalan untuk kita mendapatkan pertolongan dan kelepasan. Hanya ada satu jalan, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, untuk kita bisa mendapatkan pertolongan dan kelepasan. Dan itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita mentaati hukum, bukan kita menjadi kehidupan yang rajin, yang setia, walaupun itu perlu, harus. Tapi bukan itu jalan untuk kita tertolong dan mengalami kelepasan. Lalu jalan apa? Melalui apa? Yang mampu membuat kita mengalami pertolongan kelepasan adalah melalui salib Kristus, kematian Kristus, yang akan disusul dengan kebangkitan. Jika dia tidak mati untuk kita, maka hidup kita sampai kapanpun tidak akan pernah tertolong. Karena tidak ada jalan lain untuk kita tertolong selain melewati kematian Tuhan. Tanpa itu mustahil. Karena itu jangan kita bangga dengan hidup kita. Kalau kita bisa menjadi seperti sekarang, mungkin kita diberkati, mungkin kita punya kedudukan, mungkin kita punya kekuasaan, kehormatan, kemuliaan, dan apa saja. Mungkin kita menjadi orang yang luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Jangan sombong. Dan jangan terpukau pada semua perkara itu. Itu hanya atribut-atribut kehidupan duniawi yang akan berlalu. Tapi milikilah kuasa di dalam kematian Tuhan. Itu kasih yang menyelamatkan, kasih yang melepaskan kita dari cengkeraman, dari belenggu dosa, yang sewaktu-waktu dapat menghancurkan kehidupan kita kalau tidak segera ditolong oleh Tuhan. Jangan terlena dengan keadaan kita, tapi teruslah memandang kepada Dia, supaya harapan dan kerinduan kita boleh menjadi kenyataan untuk hidup bersama dengan Dia. Kita membaca kembali di dalam Roma pasal yang kelima. Kita baca ulang ayat yang ke-9. Roma pasal 5 ayat yang ke-9 ditambah dengan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Kita baca dulu Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Kemudian kita tambahkan 1 ayat lagi ya di dalam ayat ini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Kristus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita dalam studi Wahyu pasal yang ke-18 kita sedang mendengar tentang murka Allah yang luar biasa. Tidak ada jalan lain kita lepas dari murka Allah selain kita pergi dari Babel itu. Ya, dalam Wahyu 18 yang keempat. Jadi di sini lebih-lebih kita
Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kemudian 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Dalam Roma 5 tadi, darah itu membawa kita kepada keselamatan. Haleluya. Kita lihat fakta korban Kristus, fakta penumpahan darah Kristus di Golgota, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Haleluya. Saudara, melalui ayat-ayat ini kita dapati adanya satu jalan terbuka bagi orang-orang berdosa. Seperti saya sudah jelaskan tadi, kita dapat jalan terbuka bagi kita orang berdosa untuk mengalami pengampunan kelepasan, yaitu melalui darahnya. Darah Kristus, darah anak domba. Ini jalan kelepasan kita melalui pengorbanannya. Dan melalui salib Kristus ini juga kita memperoleh pengharapan untuk menjadi kehidupan yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Jadi di satu sisi ada jalan terbuka untuk kita meraih kelepasan dan pengampunan melalui darahnya. Di sisi yang lain kita beroleh pengharapan untuk meraih kehidupan yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan sedia. Oleh karena itulah, seperti halnya Daud, seperti halnya pemungut cukai dalam Lukas 18, kita tidak baca tadi, yang kita bacanya Mazmur. Saudara bisa baca itu kembali. Jadi seperti halnya Daud, seperti halnya pemungut cukai mendapat pertolongan, maka kita juga mendapat kesempatan itu. Dengan jalan apa? Memanfaatkan kematian Tuhan untuk kita berubah. Memanfaatkan korban salib Kristus untuk kita berubah. Dalam hal apa? Kita berubah berarti jangan lagi kita mau sendiri. Jangan lagi kita menggunakan hidup ini suka-sukanya kita. Sebab hidup kita bukan milik kita lagi. Kalau kita sudah di jalan Allah, berarti kita sudah melalui penebusan Tuhan, maka kita adalah milik Allah. Karena orang yang sudah ditebus berarti sudah dibeli dengan harga tunai. Kalau Allah membeli kita, berarti kita sudah menjadi miliknya. Maka kalau kita sadar bahwa kita adalah milik Allah, mari, jangan lagi kita mau kita sendiri. Jangan lagi kita suka-suka kita sendiri. Apa yang kita pikir, apa yang kita ingin, kita buat dan terus buat. Kalau kita melakukan ini, semua harus egonya kita. Itu sama dengan kita yang dibeli kemudian kita menyalahgunakan haknya Tuhan. Maka yang tadinya sudah tertebus, sekarang masa terperosok lagi. Jatuh lagi dalam dosa. Waktu yang sudah semakin krisis. Mari kita tunduk pada kehendak Allah. Menyerah pada kehendak Allah, itu yang terbaik. Walaupun memang sering tidak nyaman menurut daging ini, tapi itu yang terbaik untuk kita lakukan.
itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Di samping yang lain, kita manfaatkan kematian Tuhan, berarti jangan lagi kita bertahan pada ciri-ciri hidup kita yang lama, yang berdosa. Jangan lagi kita bertahan pada ciri-ciri hidup lama kita yang berdosa. Kalau semua sudah ditutup oleh darah Yesus, sudah ditebus oleh darah Yesus, lepaskan semua. Relakan semua. Musnah. Seiring darah Tuhan tercurah. Jangan sampai kita berusaha mempertahankan. Kalau kita berusaha mempertahankan, berarti kita balik lagi pada kehidupan yang tadinya belum ditebus. Maka arti kematian Tuhan menjadi tidak lagi ada artinya kehidupan kita. Lepaskan yang lama. Kita harus punya hati, pikiran kita, mindset kita tidak lagi fokus pada yang lama, tapi pada sesuatu yang baru dalam Tuhan. Karena memang itu yang dikatakan dalam 2 Korintus 5:17. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Maafkan, minum sebentar. Puji Tuhan. Dan seterusnya, di samping kita tidak lagi mau sendiri, kita tidak lagi bertahan pada ciri hidup kita yang lama. Di sisi yang lain, kita jangan keras hati. Jangan tengkar tengkuk seperti Israel yang sudah mendapat kelepasan dari Mesir untuk menuju Kanaan. Karena mereka terjajah selama 400 sekian tahun di sana. Mereka menderita. Dan Tuhan mendengar jerit mereka, Tuhan melepaskan mereka untuk menuju ke negeri perjanjian Kanaan. Tetapi ketika kelepasan itu terjadi di tengah perjalanan, mereka justru melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Aslinya mereka kumat, yaitu punya hati yang keras, tengkar tengkuk, memberontak dan terus memberontak kepada Allah. Sampai akhirnya Allah menghukum dan membinasakan mereka semua. Itu dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14. Itu karena ketidaktaatan, karena hati yang keras, tidak mau berubah.